Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tingkatan siswa kelas 6 SD, yaitunya materi tentang zakat mal. Sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like dan subscribe video kita ini, karena dengan like dan subscribe dari saudara-saudara dapat membuat kami lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan video-video pembelajaran berikutnya. Sebelum kita menjelaskan tentang zakat mal, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya suci, mensucikan, atau bersih, membersihkan, serta keberkahan. Namun secara istilah syara, zakat dapat kita artikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib kita bayarkan untuk mensucikan harta kita tersebut dan juga diri kita dari hal-hal yang dapat mengotori atau merusak harta serta diri kita tersebut. Nah, zakat terbagi kepada dua macam. Yang pertama ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib kita bayarkan pada setiap akhir bulan Ramadan sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah dilimpahkan kepada setiap umat Islam yang masih bernyawa atau hidup sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Zakat mal disebut juga zakat harta. Artinya jumlah harta tertentu yang harus kita bayarkan. Zakat mal hukumnya wajib. Mana landasannya? Landasannya yang pertama rukun Islam, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Artinya zakat ini merupakan pondasi berdirinya Islam itu. Nah, yang kedua dapat kita lihat dalam Al-Quran. Begitu banyak surat ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat ini. Salah satunya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 11 ataupun Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Kami akan bacakan salah satu ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata wa atuz zakat. Artinya, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat serta mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, walaupun zakat mal adalah zakat harta, kita tidak wajib untuk mengeluarkan semua zakat dari harta kita. Ada macam-macam harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama, harta emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, harta niaga. Yang keempat, harta hasil pertanian. Yang kelima, harta dari hewan ternak. Yang kelima, harta dari kas. Dan yang ketujuh, harta dari perikanan. Nah, harta-harta ini wajib kita keluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisabnya. Apa itu nisab? Nanti kita jelaskan pada lanjutan video ini. Nah, ada beberapa syarat wajib orang untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah
orang yang beragama Islam. Jadi walaupun orang itu hartanya banyak, dia punya harta yang segudang, mobil yang berlimpah dan mewah, dia tidak berkewajiban membayar zakat apabila ia bukanlah orang Islam. Yang kedua, dia adalah orang yang merdeka. Orang yang dalam masa penjajahan atau menjadi budak itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, kepemilikan hartanya itu sempurna, artinya harta yang dimilikinya itu adalah harta milik dia sendiri, bukan harta gonogini atau pembagian yang belum jelas duduk permasalahannya. Yang keempat, sudah sampai harta tersebut pada nisabnya. Yang kelima, harta tersebut sudah genap 1 tahun umurnya. Hal ini berlaku kepada harta yang kita kumpulkan seperti emas, perak, ataupun harta-harta lainnya yang dikumpulkan. Apabila sudah genap harta tersebut 1 tahun, nah masa ini namanya masa haul, maka sudah wajiblah zakat itu dikeluarkan. Nah, rukun zakat itu ada 4. Yang pertama ada niat, yang kedua ada muzaki atau orang yang ingin membayarkan zakatnya, yang ketiga ada namanya mustahik, orang yang akan menerima zakat, yang keempat ada barang yang dizakatkan. Nah, keempat rukun zakat ini itu wajib ada. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan terlaksana akad untuk pembayaran zakat itu sendiri. Mustahiknya ada tetapi muzaki tidak. Nah, tidak akan bisa zakat itu terjadi. Muzakinya orang yang menzakat, orang yang ingin berzakat ada, mustahik ada, niatnya tadi ada, tapi tidak ada barang yang akan dia zakatkan, maka zakat juga tidak terlaksana. Mustahik ada, barang yang zakatkan ada, muzaki ada, tapi tidak ada niat dari muzaki untuk membayarkan zakatnya, itu juga tidak akan terlaksana zakat. Maka rukun zakat ini keempat poin tersebut wajib ada, sehingga barulah terlaksana zakat itu. Nah, ini dia nisab dari harta-harta yang wajib kita bayarkan zakatnya. Nisab nisab artinya batasan atau batasan dari harta itu wajib kita keluarkan zakatnya. Seperti emas itu batasannya adalah 93,6 gram atau 20 dinar. Maka zakat yang wajib kita keluarkan adalah 2,5%. Kemudian ada namanya perak, itu batasannya atau nisabnya 624 gram atau 200 dinar, zakatnya 2,5%. Harta niaga 93,6 gram emas, zakatnya juga 2,5%. Perikanan juga demikian. Yang berbeda nantinya adalah pada nisabnya harta pertanian, rikas, dan ternak. Harta pertanian nisabnya atau batasannya adalah pada jumlah 750 kg atau 930 liter beras, maka zakatnya bisa kita keluarkan 10%, juga bisa kita keluarkan 5%. Kapan kita keluarkan 10%? Yaitu pada saat harta tersebut atau lahan yang kita kelola tersebut tidak membutuhkan biaya, maka wajib kita keluarkan 10%. Sedangkan jika lahan yang kita gunakan itu membutuhkan biaya untuk penyairannya, maka kita hanya wajib mengeluarkan 5%. Yang kedua, kemudian harta rikas atau harta temuan. Harta rikas jumlah nisabnya juga dikembalikan kepada emas, itu 93,6 gram atau 624 dinar atau 624 gram perak, maka zakatnya 20% atau 25%. Harta rikas artinya ada kita menemukan emas atau perak, maka wajib kita keluarkan zakatnya 20% atau 25%. Harta rikas ini juga disebut dengan harta karun. Kemudian ternak, hewan ternak itu unta nisabnya 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing juga 30 ekor.
Zakatnya setiap 5 ekor unta itu satu unta umur unta jantan umur 1 tahun. Sapi juga begitu, 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun. Begitu juga dengan kambing. Nah, adapun orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yang pertama orang yang fakir, yang kedua orang yang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikab atau hamba sahaya, yang keenam garim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Di mana kita lihat orang-orang ini dalilnya yaitunya surah At-Taubah ayat 60. Fakir itu orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, sudah tua renta tidak bekerja dan tidak ada pula um, bahan yang akan dimakannya untuk hari ini. Yang kedua, orang yang miskin ini adalah orang yang dia bekerja, tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut tidak mampu untuk menafkahi hidupnya untuk 1 hari. Yang ketiga ada namanya amil zakat, orang yang memperolehkan zakat. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Tujuannya kita berikan zakat adalah agar dia merasakan bahwa dalam Islam itu orang saling bekerja sama dan saling sosialnya serta kedermawanannya tinggi sekali. Yang kelima rekap atau hamba saya. Yang keenam garim. Garim di sini bukanlah garim yang bekerja di masjid, yang membersihkan masjid atau mengurus masjid, tetapi garim di sini adalah orang yang memiliki hutang dan hutangnya tersebut tidak mampu dibayarnya lagi. Dia berhutang untuk kebutuhan hidupnya, tetapi dia tidak mampu lagi membayar hutangnya tersebut, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh namanya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ibnu sabil ini juga kita sering sebut dengan musafir. Kemudian ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama orang yang kaya, orang kaya raya tentu dia tidak berhak menerima zakat, tetapi dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua ada namanya orang yang menjadi hamba sahaya. Orang yang menjadi hamba sahaya itu adalah seperti orang yang menjadi pembantu, atau menjadi budak. Orang yang menjadi hamba sahaya atau menjadi budak, maka ia tidak wajib atau tidak berhak menerima zakat, karena zakat yang diterima itu akan menjadi orang kaya yang memilikinya. Yang ketiga keturunan Rasul. Keturunan Rasul atau para habib tidak juga berhak menerima zakat. Yang keempat orang yang menjadi tanggungan muzaki, artinya orang ini adalah orang yang menjadi tanggungan orang yang memberikan zakat. Misalnya dia adalah budak dari orang yang membayar zakat itu, dia tidak berhak menerima zakat. Dia adalah orang tua dari orang yang mengeluarkan zakat, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Dia anak dari orang yang mengeluarkan zakat, dia tidak berhak menerima zakat. Yang kelima orang kafir. Orang kafir jelas-jelas tidak akan berhak menerima zakat karena dia bukan lagi orang Islam. Kemudian apa itu hikmah zakat? Yang pertama, bagi orang yang memberikan zakat atau muzaki, dia dapat merasakan membantu orang yang susah. Yang kedua, dapat memupuk rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Yang ketiga, dapat membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, membiasakan kepedulian. Yang kelima, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat meningkatkan ketakwaan. Yang ketujuh, dapat sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang menerima zakat atau mustahik, hikmah zakat itu adalah dapat terbantunya ekonomi mereka. Yang kedua, dapat mengurangi tindak kriminal. Kenapa? Karena dengan kita sudah mengeluarkan zakat, berarti kita sudah menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur. Yang kelima, terbantu dari kesulitan hidup. Nah, itulah zakat mal yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini.
Nah, mulai dari awal tadi apa itu zakat mal, kemudian bagaimana kewajiban zakat mal itu di dalam Al-Qur'an, dan apa-apa saja harta yang wajib kita keluarkan zakat mal, serta hikmah mengeluarkan zakat mal itu. Nah, setelah mendengarkan video ini, marilah kita tanamkan di dalam diri kita itu senantiasa kita mengeluarkan zakat agar diri kita suci dari dan harta kita bersih dari hak-hak orang lain yang terkandung di dalam harta kita, serta kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita sudah menanamkan kewajiban ini di dalam diri kita, maka tidak ada lagi yang namanya orang yang malas untuk mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekian saja video kita pada hari ini. Saya kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi